Ngaji kita makan kimpul, nanti makan kimpul sampai merekah kita ngumpul insya Allah. Amin. Sehat walafiat. Majlis ini mugi-mugi tambah berkah. Mengawali kajian kitab Safinah dan Mau'izatul Mu'minin siang hari ini, sama-sama kita baca doa Ummul Quran Surah Al-Fatihah yang tentunya kita niatkan semoga Allah memberikan banyak kemudahan kepada kita, kemudahan mempelajari kedua kitab ini, dan insya Allah kemudahan memahaminya sehingga ilmu kita nanti mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassah ala ma nawayna wa ala ma nawa salafuna salih biniyati anna Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana thumma ila hadrati man hadayna al-fatihata lahum wa dhakarna asma'ahum fi hadal majlisi khususan jami'i muallifi kutubina al-mukhlisin wa masyayikhina fiddin Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimiski wa Syekh Umar Nawawi Al-Bantani usulihim wa furu'ihim anna Allah ta'ala yataghashshahum birrahmati wal maghfirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مدى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Untuk kitab pertama yang fikih dulu ya, Safinah ya, yang fotokopi nanti yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif
rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a wa bibarakati ulumi biddarain ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Faslun utawi iki iku pasal suci nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake ing wudu. Iku arba'atu asya'a, 4 pira-pira perkara. Al awalu utawi kang pertama iku al khariju, perkara kang metu min ahadis sabilaini, saking salah suwijine dua jalan. Penjelasan sabilaini itu apa? Min kubulin, saking kubul. Kubul itu kemaluan depan, au duburin utawa dubur alias kemaluan belakang. Rihun boleh. Rihun rupane rupa angin opo al kharij, badar dari al kharij. Au ghairuhu utawa sakliyane rih. Illal maniyah, kejaba sperma utawa mani. Asani utawi kang kapindo iku zawalul akli, hilange akal. Carane zawal mau binaumin sebab apa? Turu au ghairi utawa sakliyane naum. Illa nauma qaidin, kejaba turune wong kang lungguh, mumakinin kang netepake sapa qaid, mak adahu inggon lungguhe qaid minal ardi, saking bumi. As-salisu tawi kang ketiga iku an-naqa'u, iltiqa'u basyaratai rajulin, tetemune kulit lorone wong lanang wong mraatin lan wong wedok. Kabira ini kang wis besar utawa berumur sapa rajul wa mraah, ajnabiyya ini tur wong liya sapa rajul wa mraatin, min ghairi hailin, cara iltiqa mau min ghairi hailin, saking tompo aling-aling. Arabi utawi kang kaping papat iku massu kubulil adami, jempok ing kubule menungso, au halqati duburihi utawa jempok ing, idhofahnya maquliyah, jempok ing kolongane utawa lingkarane dubure adami. Caranya masuk mau bibatnir rahati, kelawan ya Allah jerone epe-epe, au butunil asabi'i utawa pira-pira perkara jerone pira-pira jari. Jadi ada 4 perkara yang menyebabkan wudhu kita batal. Ada berapa? 4. Apa aja, Bu? Itu yang pertama tadi, al khariju min ahadis sabilaini min kuburin au duburin. Ada sesuatu yang keluar. Ini penting. Ada sesuatu yang keluar dari kemaluan. Kemaluan itu kan ya alat kelamin lah ya, baik alat kelamin depan kubul namanya, atau alat kelamin belakang. Jadi ya sama ya, sama-sama di bawah, cuman yang satu agak ke depan, yang satu di belakang gitu ya. Tapi bahasa Arabnya gitu, dubur. Lah ini perkara yang keluar ini goyahnya meskipun yang keluar itu hanya angin, bahasa Inggrisnya kentut, apa namanya? Batal nggak wudhu kita kentut?
walaupun bunyinya kecil, tut, gitu tuh, batal nggak? Makanya kalau kentut itu sedikit batal, kadongan mendingan sekalian apa? Nah itu menurut saya itu. Hah? Jadi cara kentut tit gitu batal nggak? Nggak terus ngomong yo, ini ya Allah tega banget cuman sedikit kok yo batal. Makanya biar tahqiq itu sekalian biar apa? Banyak. Jadi apapun lah, apapun yang keluar dari apa itu namanya kemaluan itu batal. Sawaun kharaja zalika rih minal kubul, baik angin itu keluar dari dubur, biasanya kentut itu kan angin itu keluar dari dubur. Tapi menurut para ulama, terkadang ada angin juga keluar dari kubul. Ini saya kurang paham ini. Kalau orang laki kayaknya nggak ngalamin keluar angin dari apa? Dari depan. Kalau orang perempuan itu saya kira ngalamin lah. Coba ini yang orang perempuan ngaku, Bu, pernah nggak keluar angin dari depan? Oh pernah, bener kan? Oh iya. Gini Bu, ngomongin angin yang keluar dari depan itu dua macam. Tidak semua angin yang keluar dari depan itu batal. Menurut Imam Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malaybari dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau angin itu angin terperangkap, tahu nggak angin terperangkap Pak? Apa angin terperangkap itu? Jadi dia itu mungkin angin dari luar terus sempat masuk, itu namanya terperangkap ya Pak. Terutama kita itu lagi diri terus tiba-tiba apa? Duduk lah, apalagi maaf ya, jangan tersinggung. Dilala orangnya gemuk alias lemu. Jadi kalau lemu itu kan angin luar terperangkap tuh. Nah, pertanyaannya ketika dia duduk keluar lagi, apakah itu membatalkan wudhu? Tidak, kata Imam Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malaybari. Lah terus yang membatalkan wudhunya orang keluar dari kemaluan itu angin yang mana? Angin yang memang diproduk dari dalam. Ya lah, cara produksinya gimana saya tidak tahu karena kita beda nih orang laki sama perempuan. Ya, tapi beginilah kita yang laki ini jadi tahu ya. Berdasarkan pengakuan kaum wanita, bener ya Bu, pernah keluar angin dari depan, pernah kan? Pernah nggak Bu? Pernah Ustaz, ya. Kalau orang laki kayaknya nggak pernah ya. Nah kira-kira kalau keluar angin dari depan batal nggak? Batal, batal. Nah ini yang dikatakan oleh Kiai Musannif, sawaun kharaja zalika rih minal kubul apa? Awid dubur. Ini angin yang kita maksud kentut ya. Kentut itu kan bahasa Indonesia. Di Arab itu angin yang maknanya kentut itu namanya beda-beda. Ini nggak enak mau ngaji kok ngomongin kentut ya. Tapi ya ini bagian dari ilmu ya. Anak-anak ada yang tahu nggak ini kentut bahasa Arabnya apa? Jarang ngaji bab ini ya. Kentut itu bahasa Arabnya al-fasa, apa namanya? Al-fasa. Hafalin tuh bahasa Arab, orang sering kentut. Al-fasa'u. Jadi fa sin kecil alif, al-fasa'u. Tapi al-fasa itu artinya kentut yang tidak bersuara. Apa? Ya bahasa Arabnya apa namanya? Al-fasa. Walaupun kentutnya banyak, cuman tidak tapi kalau kentut tidak bersuara namanya fusayyah. Apa namanya? Fusayyah. Kentutnya sedikit tapi tidak bersuara namanya fusayyah. Lah kalau kentutnya yang seperti bom itu bukan al-fasa. Kata ulama daratun, apa namanya? Daratun, pakai dot, pakai ra, alif, ta, darat. Ya ini maaf ya, fikih itu memang sampai sedetail itu.
Maksud saya gini, kentut mau fusayyah, mau al-fasa, apalagi dorot, itu batal wudhu gitu. Maksud saya begitu, paham nggak? Sudah mulai paham ya? Jadi kentut itu kalau nggak bersuara namanya apa Pak? Al-fasa, al-fasa'u. Kalau tidak bersuara tapi sedikit namanya apa? Fusayyah. Kalau yang kayak bom bunyinya itu darat, ad-daratu. Pakai dad, pakai ra, alif, ta, ad-darat. Siapa yang anak-anak sering darat? Artinya kalau kentut apa? Buat. Jadi keluar angin itu 3 macam. Ya, batal nggak wudhu kita itu? Batal, batal. Ya Allah ya Karim, apa ini namanya? Au ghairuhu, atau selainnya rih, selain angin apa? Ya biasanya kan keluar kotoran, BAB atau apa? Pipis. Nah, ada yang tidak biasa, sering keluar. Apa itu? Ya misalnya kita kena penyakit apa, tiba-tiba maaf ya Pak, kena cacingan. Nah, cacingan itu kan biasanya keluar apa Pak? Ya keluar cacing. Batal nggak cacing keluar dari kemaluan belakang itu? Batal nggak? Batal. Walaupun keluar semua, ittisal namanya, infisal, atau keluarnya nggak jadi. Tahu nggak keluarnya nggak jadi? Jadi mungkin karena nggak kuat kali, jadi maaf ini agak jijik tapi memang ini pikir. Jadi corot cacing itu keluar cuma nongol doang, tapi sudah keluar. Apa palanya dulu apa kakinya dulu Ustaz Sarin? Ya, keluar tapi pas kita tekan masuk lagi. Apa batal wudhu? Batal karena pernah keluar. Makanya orang dulu tuh kalau cacingan, maaf ini agak jorok ya, tapi ini fikih. Kita lihat fokus ke fikihnya, jangan ke cacingnya. Kalau kadang sudah nontot itu apa namanya? Mendingan ditarik sekalian, kalau masuk lagi juga batal kok wudhunya. Paham ya? Ya naudzubillah, mudah-mudahan ya nggak sampai kena penyakit apa? Cacingan. Biasanya kalau kena penyakit cacingan tuh matanya juling, tapi saya nggak lihat ada yang juling gitu. Nggak ada yang juling, bener ya? Orang dulu itu katanya kalau cacingan matanya apa? Juling. Ada yang cacingan nggak di sini? Nggak ada ya? Illal maniyah, kecuali sperma. Kalau sperma itu ya, ini memang wudhu kita tidak batal, tapi wajib mandi. Apa urgensinya Pak Ustadz? Kok sperma keluar wudhu nggak batal tapi wajib mandi? Begini maksud saya ya. Bapak ini atau ibu punya junub ya, punya misalnya bapak-bapak ya, sambal, ibu-ibu mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Ya keluar lah ya, mimpinya orang dewasa. Lah terus pagi-pagi berarti kita kan menanggung hadas. Hadas apa? Hadas besar. Saat kita mandi, tangan kita tidak bersentuhan dengan kemaluan. Nah, begitu selesai kita mandi, itu nggak usah wudhu lagi. Walaupun waktu kita mau mandi, status kita bukan sekedar menanggung hadas besar, tapi hadas kecil, orang tidur kok. Cuman ini hadasnya double, karena dia mandi itu mimpi basah, berarti hadas besar. Kemudian dia karena tidur, berarti apa? Hadas kecil. Nah ketika dia mandi, itu nggak perlu wudhu lagi setelah itu. Kenapa? Jadi hadas kecil yang seharusnya wudhu sudah include, terangkat oleh hadas besar. Jadi tidak perlu apa? Wudhu lagi. Nah makanya Bapak Ibu kalau memang punya hadas besar, saya ntar kalau habis mandi nggak mau wudhu lagi, gampang. Caranya sebelum kita mandi, cewok dulu. Tahu cewok gak anak-anak apa? Cebok dulu, bersihkan. Kan sunnahnya sebelum hadas besar itu kan kita cebok dulu, bersihin kotoran dulu, baru setelah itu apa?
Kita mandi jebar-jebur, sabunan. Nah nanti jangan sampai tangan kita menyentuh langsung kemana? Kemaluan, berarti kan tidak batal. Selesai itu andukan langsung sholat itu tidak apa-apa, tanpa wudhu lagi. Paham ya? Oke, lanjut yang kedua. Asani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Yang kedua yang membatalkan wudhu itu sebab zawalul aqli. Ini menarik ya Pak. Kata-kata zawalul aqli itu kalau penyebabnya tidur. Hilang akal itu banyak Pak. Ada karena dia tidur, ada karena pingsan. Apa pingsan? Semaput. Apa karena mabok habis minum khamar, itu kan akalnya hilang. Apalagi epilepsi, apalagi majnun. 5. Ada 5 hal orang yang menyebabkan apa? Hilang Lah, ini untuk hilang akal yang paling apa? Yang paling rendah itu tidur. Kenapa? Zawalul akli ay zawalut tamyiz mananya. Binaumin sebab tidur. Jadi orang tidur itu tamyiznya hilang. Tamyiz itu tidak bisa membedakan mana bahaya. Kenapa? Akalnya sedang terhalang atau sedang hilang. Jadi tidur menyebabkan batal wudhunya. Kalau tidur saja menyebabkan batal, apalagi apa? Pingsan. Jadi kalau ada orang sholat kemudian dia pingsan, ya batal wudhunya. Kalau ada orang sholat terus apa? Gila apalagi. Nah saya tadi datang Pak Ustadz katanya baru bangun tidur. Karena beliau kecapean barangkali ya. Saya mau tanya, apa perbedaan tidur sama ngantuk? Tapi jawabannya harus ilmiah ya. Apa kira-kira? Jangan-jangan tadi Pak Ustadz bukan tidur, hanya ngantuk. Sebab kalau ngantuk wudhunya dia batal. Yang batal kalau sudah apa? Ada yang bisa jawab? Apa? Oh ukurannya pules sama nggak pules. Tadi Pak Ustadz pules nggak? Pules ya. Nah nggak pules berarti apa? Nggak batal wudhunya. Oke. Kita harus tahu perbedaan itu ya. Tidur itu rihun latifatun ta'ti min kibalid dimag fatughtiyal ainu wa tasilu ilal qalbi fa illam la tasil ilai kana nu'asan wastirkha'a a'sabid dimag bisababil apa abkhirah as-sadi'ah minal apa ma'dah. Tidur itu adalah angin yang lembut yang masuk ke arah otak. Jadi ada angin, makanya orang itu kan kalau mau tidur tuh dia nguap dulu. Nah ketika nguap itu ada udara atau angin yang kesedot sampai ke arah otak. Oke. Kemudian kalau dari arah otak itu langsung sampai asarnya ke dalam hati, itulah tidur. Maka di situ ada ranah mimpi. Sehingga kata ulama belum bisa disebut tidur kalau dia belum mimpi. Begitu. Tadulu nanti terkait saya kagak mimpi Ustadz. Tidurnya dari jam berapa? Dari habis Isya. Bangunnya tadi jam 4. Itu bukan nggak mimpi. Karena tidurnya terlalu lama, mimpinya jadi lupa. Jadi ini definisi naum ya. Naum menurut Syekh Nawawi Al-Bantani itu apa? Dikatakan wa huwa rihun latifun ta'ti apa? Min kibalid dimag fatughtiyal ainu wa tasilu ilal qalbi. Kita baru dengar loh istilah tidur. Coba kalau tadi kan jawaban yang disebut tidur pules, kalau nggak pules bukan tidur, namanya apa? Ngantuk. Apa
bedanya pules sama ngigok, Bu? Nah itu pusing lagi kita. Hari ini kita jawab ya. Ternyata tidur itu adalah definisinya ada angin yang ketarik ke dalam arah otak, yang kemudian dari otak itu menyebabkan asar sampai ke dalam hati, sehingga matanya sampai merem. Karena apa? Terasa nikmat angin itu. Iya dong. Tidur itu kan terasa nikmat karena otaknya dengan hatinya istirha. Istirha itu mananya apa? Istirahat. Sehingga orang kalau tidur udah nggak bisa berpikir. Karena apa? Ada angin yang menyelinap ke dalam otak, kemudian sampai menembus ke hati. Dari hati itulah mungkin nanti jadinya apa? Mimpi, tenang. Lah kenapa orang sebelum tidur itu disuruh baca doa? Karena doa itu kaitannya sama hati. Sama hati. Sehingga orang yang mau tidur baca doa, pasti hati mendorong melahirkan mimpi yang baik. Tapi kalau dia mau tidur tidak baca doa, hatinya kan tidak didoain dong. Sehingga akhirnya hati itu akan dikuasai oleh banyak makhluk, maka mimpinya juga akan tidak enak. Paham ya? Nah, kalau ngantuk itu angin yang berhembus ke dalam otak tapi tidak memberi bekas ke dalam hati. Paham ya? Sehingga akhirnya tidak mimpi. Itulah kata para ulama, yang disebut tidur itu kalau sudah jatuh mimpi. Tapi kalau belum mimpi namanya bukan tidur tapi apa? Ngantuk alias nuas. Oke, ini langsung maaf Pak Ustadz buat contoh enggak apa-apa ya. Pak Ustadz tadi tidur yang sebentar itu mimpi enggak Pak Ustadz? Lupa kan sebentar banget tidurnya. Kalau tidur sebentar itu kadang mimpi kadang enggak. Tadi mimpi enggak? Enggak. Nah problemnya, saya tanya lagi Bang, Pak Ustadz tadi tidurnya apa itu celentang apa di bangku? Enggak, tanya di kasur apa di bangku? Oh berarti kan gitu ya? Iya, oke. Walaupun tidurnya celentang atau miring, tapi karena tidurnya itu sebentar, durasinya sebentar tadi kan? Karena apa nunggu waktu zuhur kira-kira, qailulah kalau bahasa gitu ya. Tapi kan nggak sempat mimpi, maka yang refresh dari tidurnya Pak Ustadz itu hanya otak, tapi hati ya gak berasa apa-apa. Maka itu Pak Ustadz nggak perlu wudhu lagi untuk apa? Untuk sholat duhur kalau sudah wudhu sebelum apa? Karena dia tidak membatalkan itu. Paham nggak Pak? Tapi kalau Bapak ragu, lebih baik apa? Wudhu lagi. Kecuali mimpinya para nabi. Karena Nabi itu tidurnya, angin itu tidak sampai ke dalam hati. Nah, ini dikatakan, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, mana itu ya Allah? Ai fi ghairil anbiya alaihimussalam. Jadi, kalau Nabi itu tidur hanya mata yang terpejam, karena angin yang menghembus di otak itu tidak mempengaruhi apa-apa. Sehingga ketika ada hadis Rasulullah SAW bangun tidur langsung sholat, itu jangan ditiru. Kenapa? Itu min khususiyati Rasulullah SAW. Itu Nabi. Kenapa Nabi tidurnya tidak membatalkan sholat? Loh, Nabi itu kan salah satu menerima wahyunya lewat hati. Apa jadinya ketika wahyu turun, hatinya Nabi tidur? Kalau kita kan kalau tidur semuanya merem. Semuanya tidur, mata merem, mata ya, mulut mangap. Tangan, maaf ya, saya tanya sama adik-adik saja atau ibu-ibu yang lebih seru nih. Ibu tahu nggak kalau tidur, apalagi 2-3 jam, tangan ibu berkelananya kemana? Ngayapnya kemana? Ibu tahu nggak? Saya mau tanya ini. Kalau lagi tidur, tangan ibu kemana? Mana tahu orang lagi zawalu tamyiz. Dia tidak bisa mengendalikan tangan. Apalagi sebelum tidur ibu makan kelapa. Apa kelapa ya? Kata orang Betawi itu suka gatel. Apa namanya Pak Ustadz Sarin? Kerepian. Tahu di Jawa apa sama ya, saya tidak tahu itu.
Ibu kalau mau tidur makan kelapa, belum sempet apa, terus tidur. Kira-kira tangan ibu kemana larinya itu? Maka di situ akhirnya untuk selain Nabi bangun tidur ya batal. Gitu. Karena di hadis yang berbeda Nabi katakan, kamu tidur tapi kamu tidak tahu kemana tangan kamu. Paham ya? Ya jangan sampai kita nggak ngerti. Ternyata kita sudah batal, tapi perasaan belum batal, gitu ya. Yang kedua tuh. Yang ketiga apa itu? Yang membatalkan wudu apa tadi yang ketiga? Oh, illa nauma qa'idin mumakkin. Ini pengecualian. Tidur yang tidak batal itu tidur karena dia duduk. Duduk sambil dengerin khutbah Jumat. Udah tahu ya. Makanya masjid-masjid itu ya, yang paling laku itu bukan sop pertama Pak, yang laku itu tembok belakang sama tiang yang 4 itu. Kenapa itu? Apalagi tahu jadul, aduh Ustadz, khotibnya Ustadz ini, aduh. Ini Ustadz nih kalau khutbah mesti apa? Ulama kadang-kadang ya doanya di demo. Tahu doa di demo nggak Pak? Jadi aminnya itu pakai emosi. Amin. Oh, amin. Itu Ustadznya kayak nggak punya perasaan gitu. Saya tidak sarankan kalau yang dapat tugas khotibnya jangan lama-lama ya. Karena kata Nabi gini di Riyadhus Shalihin ada itu. Ciri-ciri orang cerdas itu. Kata Nabi ya. Nanti dicek di Riyadhus Shalihin. Udah Kitabul Adab ya. Nanti ada di Kitabul Adab sudah pertengahan lewat itu. Salah satu santri ya, ada yang sorogan pas kitab itu, makanya saya hafal. Ciri-ciri orang pintar itu, orang alim itu, ketika khutbah sebentar, ketika sholat dia lama. Itu ciri-ciri apa? Orang alim. Nah ini Bapak kalau kebetulan belum alim, minimal dapat ciri-cirinya saja. Setelah tahu hadis ini. Kenapa? Yaitu tadi, khatib menyampaikan khutbah dalam pandangan Imam Syafi'i itu isi khutbahnya harus didengarkan oleh 40 orang. Bayangkan gara-gara khutbahnya lama akhirnya yang dengerin tinggal kurang dari 40, itu kan resikonya batal. Sementara imam lain nggak apa-apa, yang penting pas rukun khutbahnya didengerin 40 orang. Nanti ada khusus kita bahas bab Jumat. Kalau saya prinsipnya bukan hadis tadi kalau saya. Kenapa khutbah saya begitu singkat? Kalau prinsip saya kalau kelamaan tuh capek, sayanya capek. Yang kedua saya udah tahu. Kalau DKM itu amplopnya sudah dilem, saya tahu itu. Jadi mau lama mau sebentar ya dapatnya segitu. Saya udah tahu banget. Iya, apa terus kalau kelamaan ditambahin kan enggak toh, Ustadz ya? Apa sebentar terus dikurangi kan enggak juga toh? Hah? Kecuali ceramah di Al-Bahri karena amplopnya belum dilem. Kalau dirasa pena ditambahin lah, orang pena dikurangi. Nyusewu dikianu. Ini kan terakhir ya. Ya monggo Bapak jangan sampai mengecewakan jamaah gara-gara apa? Khutbahnya terlalu lah. Nah problemnya ketika dia tidur kan nyender gitu ya, artinya bokongnya kan ya mantep gitu, mau makin ada, iya dong. Ustadz saya sopnya sop pertama tapi saya ngantukan, gimana caranya Ustadz? Ya teman kiri-kiri ya di rapet tidur, duduk terus bergerak, lah kan ada tekanan dari apa? Perut. Namanya gerak begini kan ada yang kegencet pasti ada yang keluar apa? Ya itu tadi apa bahasa Arabnya tadi apa? Yang nggak bersuara apa namanya? Sayap ya, apa namanya? Al-fasah ya. Ya kalau sampai dorong itu khotibnya keganggu sekali. Oh itu nggak punya adab ini makmum. Khotib lagi ya bang, lagi khutbah kok ada dorot gitu. Astagfirullahaladzim. Nih apalagi pernah nggak sholat di Istiqlal? Pernah nggak? Saf pertama? Oh di belakang.
Nih ustadz yang ada di depan nih jelek-jelek ini pernah megang mic-nya Istiqlal, jelek-jelek kayak gini. Pernah megang mic-nya Istiqlal? Ya. Ya kalau megang doang mungkin pernah ada. Iya, iya kerja maksudnya. Ya saya pernah ngaji di Istiqlal itu tahun 2015. Ya. Saya nggak mau cerita itunya. Saya bayangin kalau ada orang ngantukan dia. Dia terinspirasi sama apa? Fadilah sholat berjamaah sop paling pertama. Tapi ngantukan. Jadi ketika khutbah itu dia ngantuk. Tapi dia duduknya di mana? Bangun-bangun pas qomat dulu. Nah, problemnya wudhu kalau batal, posisi bapak di saf pertama itu bapak belum sampai ke jeding, sholatnya udah selesai. Karena apa? Jauhnya jarak antara apa? Bapak berdiri di sholat di saf pertama dengan jeding. Tahu jeding nggak? Tempat wudhu itu. Makanya besok-besok kalau yang ngantukan, sholatnya jangan di saf pertama. Nempelnya persis di pintu jeding lah itu kira-kira. Lah iya itu. Ini udah ngantukan kok ngambilnya sop pertama. Ya, paham ya? Yang ketiga, iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin kabiraini ajnami min ghairi ha'il. Bersentuhan kulit laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Oke, ini agak panjang bahasannya. Dan ini hukum. Suka atau tidak, ini fakta hukum. Hukum apa? Hukum fikih. Yang dikuatkan oleh banyak apa? Ayat dan hadis. Saya mau ngomongi laki perempuan dulu. Laki dan perempuan. Oke. Ketentuannya kabira ini yang sudah apa? Besar. Ini definisi besar itu iktibarnya apa Pak Ustadz? Apa badannya yang besar? Apa umurnya udah tua? Apa-apa? Ukuran kabira ini dalam kitab itu apa? Semua ulama sepakat karena melihat fakta di zaman Rasulullah SAW yang disebut wanita dan pria yang bersentuhan sudah besar itu tidak melihat umur, tapi melihatnya apa? Kalau orang laki sudah ada mail di dalam hati, apa namanya? Mail itu kecenderungan suka dengan wanita, itulah batasnya, sudah besar. Walaupun umurnya itu masih muda. Baik. Ini saya mau ngambil, ini kan yang depan ini udah bukan besar lagi, udah bangkotan kalau ini. Ini saya mau anak-anak santri ini. Anak santri yang berapa umurnya, Dek? Ada lagi nggak yang di bawah kamu? Umurnya ada nggak? Oke, kamu 12. Kamu seneng nggak ngeliat cowok? Ya seneng lah, gitu. Apalagi sudah menstruasi ya. Ini sebelum menstruasi kok hatinya ada kesenangan melihat apa? Orang laki kalau perempuan ya. Kalau orang laki, perempuan melihat laki. Kalau ada dorongan senang, maaf ya, kalau orang laki itu adalah tanda-tandanya dia senang tuh ada. Ya maaf agak vulgar. Jadi besar. Makanya di usia itu, di usia yang orang laki dan perempuan sudah punya rasa kepengen itu, walaupun umurnya belum dewasa, bersentuhan dia batal. Kalau tanpa penghalang. Apa penghalang? Yang kedua, memang tidak punya hubungan mahram. Ini penting, Pak. Mahram itu ada dua. Mahram itu ada apa? Ada dua. Ada mahram bit ta'bid, ada mahram ghairat ta'bid. Paham nggak? Ada mahram karena selamanya mahram. Ada mahram selamanya mahram. Mahram itu yang muhrim dulu. Kita dengan ibu kita itu selamanya mahram. Kita dengan bapak kita selamanya, itu namanya ta'bid, selamanya. Kita dengan morsepah orang tua itu selamanya mahram, selamanya. Iya, makanya nggak ada mantan mertua, walaupun dia sudah
sudah maaf bercerai, maka mertua tidak ada mantan, dan karena kita wudhunya sama mertua tidak batal. Kita bersentuhan atau cium tangan sama mertua tidak batal wudhu kita. Ada mahram yang ghairu ta'bid. Siapa itu? Begini, kita nikah sama gadis yang kebetulan dia punya saudara kandung cewek juga. Ada, entah adenya, entah kakak, kita sebutnya ipar. Apa namanya? Mahram kita ketika kita nikah sama istri kita, maka ipar kita itu mahram tapi ghairu ta'bid, tidak abadi. Selagi kita masih nikah sama istri kita, maka adik ipar tidak batal sama kita. Tapi kalau istri kita meninggal, maka mahram kita lepas sama apa? Adik ipar. Kenapa? Karena ketika kita bercerai dengan istri atau meninggal, kita boleh nikah sama adik ipar atau boleh nikah sama kakak. Kalau orang Betawi bilangnya kalau sama kakak apa namanya? Naik ranjang. Istilah itu ya, bukan artinya ranjangnya ada dua. Kalau nikah sama adeknya berarti apa? Turun ranjang. Ini kalau perceraiannya mati, kalau perceraian hidup mana ada mertua yang mau 2 kali jadi pindah ranjang. Terus dengan bibi kita nikah sama istri kita punya apa? Punya bibi, berarti kita manggilnya bibi juga. Itu mahram kita loh. Tidak batal selagi kita masih punya ikatan nikah sama istri. Tapi kalau kita sudah bercerai sama istri kita batal sama bibi itu. Kenapa? Karena kita bisa menikahi bibi itu. Makanya kalau nikah sama gadis, sama orang perempuan, tapi naksir sama bibinya juga, maaf ya ceraiin dulu bininya. Ini mungkin yang nikah kucing garong ya. Itu jodohnya jodoh. Paham ya? Mahram. Maka itu sama istri kita batal karena istri kita itu bukan mahram kita. Mau mahram ta'bid atau mahram ghairu ta'bid. Di sini letak perbedaan kita dengan beberapa saudara kita. Ada yang mengatakan apa? Nah, itu kasusnya Nabi pernah menyentuh Aisyah terus terus langsung wudhu. Itu dipertanyakan hadis itu. Ya. Dan tanpa aling-aling bersentuhannya. Ketika bertemu kulit itu tanpa aling-aling. Nah, aling-aling itu satir. Baik satirnya itu tebal, tipis atau transparan. Yang penting dia apa? Masuk kategori aling-aling misalnya nih ya, yang bersangkutan habis dari sawah, kemudian masih belepotan apa itu? Lumpur ya. Lumpurnya sampai kering, kemudian kita salaman punya wudhu sama dia, batal nggak wudhu kita? Tidak batal karena terhalang ada hailnya apa tadi itu? Meskipun dalam bentuk lumpur yang sudah mengering. Nah, yang batal adalah apa? Kulitnya. Kalau bersentuhan rambutnya apa batal? Tidak. Makanya kalau kita punya wudhu, terus kita kayak pengen sama istri kita sayang-sayangan, ya jangan disentuh kulitnya Pak Ustadz, rambutnya saja. Kalau enggak giginya, dedeknya ngirdik. Iya, itu tidak batal kan itu. Jadi yang tidak batal apa? Apa ini? Rambut, apalagi gigi sama kuku. Ya tapi kalau saya tanggung kalau cuma gigi doang, mendingan lanjut aja, habis itu kita mandi wudhu lagi. Tapi ini fakta hukum, ya fakta hukum. Dan ini maksud amrun ta'abbudi. Jangan ditanya penyebabnya. Kok adil amat ya, kulit nggak boleh, kok gigi boleh? Nah itu tanya sama Allah nanti langsung ada tahu. Udah ketentuan hukumnya. Yang terakhir, masukubulil adami aw halqatul lidah. Jadi cara kita itu gatel ya, kemaluan kita. Untuk orang perempuan sama orang laki beda ya. Saya mau ngomong orang laki dulu ya. Yang dimaksud batal itu kemaluan, maaf ya, itu hanya bagian yang sudah disunat saja, ya Pak. Tapi kalau yang bawahnya,
Itu pun bersentuhannya hanya telapak. Nah, itu. Makanya kalau gituan kita gatel, kamu pelihin supaya nggak batal, sentil aja. Sentil kan pakai ini dah. Yang batal pakai ini. Kalau kayak ini nggak batal. Ganggu, nggak batal itu. Kalau nggak pakai aling. Nah itu cara. Lah kemudian kalau orang perempuan yang batal itu kemaluannya itu kalau sudah agak ke dalam, ya. Kalau lagi diri gitu maaf ya nak ya. Saya kan ya udah punya istri jadi hafal lah bentuknya kayak apa saya hafal itu. Lah itu kalau sekedar megang dia lagi diri gak batal Pak Ustadz. Tapi kalau dia jongkok baru batal. Karena kalau dia jongkok bagian kemaluannya kena bagian dalam. Jadi kemaluan wanita itu ada dua, ada kemaluan bagian luar, ada kemaluan bagian dalam. Jangan dipikirin Ustaz Syahrin. Ya, kemaluan bagian dalam itu baru terlihat kalau dia jongkok. Tapi kalau tidak jongkok, makanya itu Anda yang perempuan itu tidak sah mandi junubnya kalau tidak jongkok. Kenapa? Karena bagian yang kita sebut kemaluan yang bagian dalam itu harus kena air, ya. Ibu-ibu mandinya diri apa jongkok? Benar. Apa gara-gara pas? Ya, tolong ya. Yang kedua itu apa lagi tadi? Oh iya, kemaluannya. Dan status orangnya, orang hidup ketemu orang hidup. Ingat ya, orang hidup ketemu orang hidup. Kalau yang satu meninggal, yang satu hidup, maka yang batal itu yang menyentuh. Yang batal yang mau bagian apapun, misalnya amil ya. Amil itu mandiin apa? Orang meninggal itu, terus wuduin. Kemudian amil sempat menyentuh kemaluannya jenazah. Itu yang batal bukan siapa? Bukan jenazahnya yang batal, yang amilnya. Makanya kalau jenazah sudah selesai diapain itu? Dibungkus, sudah tinggal menutup kepala. Kalau dicium tidak apa-apa. Yang batal yang nyium. Kalau dia bukan mahram ya, istrinya batal pasti. Ya apa? Kalau jenazahnya apa? Yang nggak batal kenapa? Orang dia wudunya juga diambilin. Nanti kalau batal masih diambilin lagi. Kenapa Ustadz nggak batal jenazah? Karena sudah hilang mukallafnya. Itu menurut paham mazhab ahli sunnah wal jamaah. Bahwa di sebelah sana ada orang yang nggak boleh dicium. Kenapa batal? Ya itu pahamnya bukan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah mengatakan apa? Dia kasih tahu amil-amil kadang ribut masalahnya. Ya. Jadi ternyata mencium jenazah itu hukumnya tidak Siapa yang nggak batal? Jenazahnya. Yang nyium batal nggak? Batal kalau bukan. Terus ada bilang jangan sampai nangis keluar apa? Air mata netes di muka. Saya tanya kenapa Pak? Itu membuat jenazahnya tersiksa. Emang Bapak tahu jenazah tersiksa? Saya bilang gini ya, dalam hadis itu yang membuat mereka tersiksa dan tidak terima itu kalau nangisnya itu sampai nihayah, pakai hak kecil. Apa namanya? Tahu nihayah enggak? Sambat-sambat, aduh beo, robek-robek baju kayak orang Syiah. Nah, itu haram. Nah kalau misalnya dia nangis namanya istri tersayang meninggal dunia, wajar dong Pak. Yang gak wajar tuh kalau bini nangis dia nyengir, itu gak wajar. Bini meninggal tuh ya nangis. Wajar. Dan air mata itu nggak bisa ditahan. Terus nanti kalau air matanya jatuh ke mukanya jenazah, ya tinggal ditutulin pakai tisu selesai, repot amat. Ya, tolong ini yang terjadi di masyarakat itu bisa jadi karena nggak ada dasar hukumnya, tapi sudah bertahun-tahun. Itu wallahu a'lam bissawab. Tandain tuh. Nanti tahun depan kita lanjut paslon apa-apa saja yang diharamkan ketika orang tidak punya wudu. Nanti kita lanjut habis lebaran ya, dengan catatan kalau kontrak saya diperpanjang. Nah, ya, ini kan hari ini ya ada kejelasan kontrak saya diperpanjang. Baik, kita lanjut kitab yang kedua ya. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya tanyakan masalah tadi tentang kentut yang minggu yang lalu dibahas tentang pizza. Penyakit pizza itu terus karena ini penyakit kata dibolehkan masih sholat. Tapi ini kalau mana penyakit ini kentut terus kita wudhu kentut lagi itu bagaimana pakai kita ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya sama, daimul hadas. Sama itu, jadi daimul hadas itu bukan cuman keluar apa tadi, kencing. Kalau keluar kencing namanya beserun, apa namanya? Ya, bahasa Inggris itu. Jadi kalau keluar kencing terus itu bahasa Arabnya apa? Beserun. Ya. Nah kalau keluar darah namanya apa? Hah? Nah keluar angin ya sama. Artinya dengan keluar angin, dengan keluar kencing, dengan keluar darah itu artinya apa? Daimul hadas. Yang bersangkutan cara wudhu dan sholatnya seperti orang daimul tetap wajib sholat. Hanya sholatnya itu wudhunya nungguin sholat apa? Masuk gitu ya. Jangan jadi imam. Oh imam mah berisik banget, tato. Ya sama ya. Gimana? Cukup? Ada lagi? Ya silakan Bu. Belakang. Ya. Tadi kan bilang yang berhadas besar itu ya, kita kan bisa sudah mau hadas besar itu berwudu dulu Pak Ustadz. Nah setelah kita setelah mandi itu kan katanya boleh untuk kita berwudu kembali. Tapi kalau saya pribadi tidak merasa yakin, itu boleh nggak? Saya harus wudu kembali gitu. Gitu aja Pak. Hadas besar. Kalau hadas besar sudah terangkat, yang berhadas kecil apa? Yang ngikut gitu. Ya, yang penting saat kita mandi tidak ada yang membatalkan wudhu, itu masalahnya. Nah, cuman begini kalau ibu kurang yakin gitu, nanti takutnya apa? Di tengah mandi apa kentut, di tengah mandi apa bersentuhan dengan kemaluan, ya wudhu saja kalau itu. Kalau ragu, kalau yakin ya harus. Kalau tadi saya megang itu apa enggak gitu kan kadang-kadang udah selesai mandi kan apa ada keraguan, tadi saya sempat kentut apa enggak waktu mandi, tadi saya waktu mandi sempat megang apa enggak gitu. Kalau ada keraguan gitu ya wudhu, tapi kalau yakin ya harus ya. Tapi kalau yakin tidak bersentuhan, tidak kentut, tidak apa-apa, langsung apa, saya tetap wudhu Ustaz, enggak apa-apa, dapat pahala kok. Cuman wudhunya bukan wajib tapi sunnah. Paham? Ada lagi? Cukup? Baik ya, ini udah jam berapa ini? Udah jam 3 belum? Halaman berapa kalau di anu? 21. Kita ngomongin sifat ilmunya Allah ya, wa annahu alimun bi jami'il ma'lumat ya. Betul sampai situ ya? Monggo dibaca seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lansakuna Allah wa alimun tatkang awro bi jamil ma'lumati kelawan sekabane pira-pira barang kang maklum mukhitun kang liputi bima kelawan barang dan kang lumaku apa ma min tukhonil ardina saking jerone pira-pira bumi ila alai samawati tumeka maring arah budine dhuwure langit. La ya'zubu kang ora samar an ilmihi saking ilmunya Allah apa mithqala dzarratin misqalu apa mithqalu dzarratin sak popote semut budak fil ardi ing dalam bumi wala bisama ilan ora ing dalam langit. Bali alamu balik ngawuri sapa Allah dabibana melati ing rebete semut as-sauda ikang irang ila ala sokhra di ingatase watu kang gede atau as-soma ikang atos filailati ing dalem wayah bengi ad-doma ikang banget petenge walitrikulan nemu sapa Allah harakatat dari ing obae leduk di jawabil hawa ing dalam Fi jawil hawa ing dalam tengahi awang-awang wa ya'lamu lan ngerti sapa Allah syurah barakan samar wal akhwalan perkara kang luwih samar wa yaqaliu lan ningali sapa Allah ala hawa
sisi doma iri ngatasé piro-piro krenteke piro-piro ati harakatil khawati Khawatiri. wa harakatil khawati Khawatiri. wa harakatil khawati lan obae piro-piro krenteke ati wa khafiyati saroiri lan piro-piro samar perkara kang samar ya ilmin kelawan ilmu qatimin kang dingin azalin kang bangsa azali lan sapa Allah iku masupan kang den sifati sapa iku masupan kang den sifati bi kelawan ilmin qadim bi azalin azali dalam dingine pira-pira zaman kang dingin. A'udzu billahi minasyaitonir wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi fid dharain ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Wa annahu 'alimun bi jami'il ma'lumat muhitun bima yajri min. Itu tak apa nun, Bu? Nukhum apa tukhum? Saya kok setujunya nun ya. Nun kan? Ya. Min nukhumil apa? Aradina ila a'las samawat la ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'i bal ya'lamu dabiban namlatis sauda'i 'ala as-sakhrati as-sama'i fil lailati zulama'i. Zulama'i apa zalama'i? Zulama'i bener. Wa yudriku harakata dzarri fi jawil hawa'i wa ya'lamu sirra wa akhfa wa yattali'u ala hawajisid dhamairi wa harakatil khawatiri wa khafiyyatis sarairi bi'ilmin qadimin azaliyin lam yazal mausufan bihi fi azalil azali. Gimana terjemahan bebasnya Pak Ustaz Agus? Disimak ya terjemahannya ya. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu, meliputi apapun yang berjalan dari dasar bumi hingga langit yang paling tinggi. Tidak ada sebesar semut yang paling kecil pun di bumi dan di langit yang lepas dari pengetahuannya. Bahkan Allah mengetahui gerakan kaki semut hitam di atas batu hitam. Di atas batu hitam besar di malam gelap gulita. Allah mengetahui gerakan debu bertebaran di angkasa, mengetahui hal samar dan yang paling samar, mengetahui apapun yang datang dan gerakan yang terbesit di hati, mengetahui rahasia yang paling samar. Semua itu diketahui dengan ilmunya yang qadim dan azali. Allah selalu memiliki sifat dengan ilmu sejak zaman azal dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Baik, jamaah sekalian, kita masuk ke fase akhir ya, mendekati akhir itu dari keberadaan Tuhan kita yang bernama Allah itu adalah zat yang memiliki sifat ilmu. Jangankan Allah, kita saja punya sifat itu. Sifat apa? Ilmu. Jangankan mikirin ilmunya Allah, mikirin ilmu kita saja kita tidak akan pernah sanggup. Maksudnya begini, di usia kita saat ini, Bapak bisa nggak ngukur ilmu Bapak, ngukur ilmu hadirin ini kalau cara dikarungin berapa karung Pak? Saya mau tanya. Habis. Maka itu benar kata ulama, ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun. Al-ilmu itu apa? Nur. Cahaya. Ngaji kitab ini atau yang ada tasawufnya lah, penting buat kita untuk mengosongkan hati. Jangan sampai hati kita itu rusak. Ditoto niatnya dari rumah. Karena apa? Yang akan disampaikan oleh guru itu cahaya Allah. Allah mentransfer cahaya ke saya, sebetulnya enggak ke saya langsung, ke musonif dulu. Kemudian dari musonif saya pelajari ke saya, dari saya lempar ke Bapak.
Cahaya itu ada yang kesambut. Kesambut itu artinya didengar, dilihat, kesambut itu diterima. Ada. Terus cahaya itu ada yang langsung pergi lagi. Ada yang cahaya itu sampai meresap ke dalam darah daging yang kita sebut sebagai tarasuh. Ilmu yang paling hebat itu kalau sudah sampai tarasuh. Makanya ada ulama yang kelasnya dobit, ada yang tidak dobit. Apa itu? Ada kelas ulama yang memang kalau sudah belajar itu ya mantep. Ada orang ya, maaf, ulama yang ilmunya itu keling, apa keling? Lek nyekel baru iling, nah gitu. Yang menentukan itu hatinya, karena cahaya Allah itu yang berupa ilmu itu memang tidak mau bertahan lama di tengah hati orang yang bermasalah. Wa nurullah la yuhda lil asi. Begitu kata Imam Syafi'i mendengar nasihat dari gurunya Imam Waqi'. Alalan tanal. Bukan gitu. Sakautu ila waqi'i su'a hifzin fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Itu nasihat Syekh Waqi', Imam Al-Waqi', gurunya Imam Syafi'i, waktu Imam Syafi'i merasakan kedobitannya itu terganggu. Maksudnya apa? Saya kalau ngaji makin apa? Ngapalnya makin susah ini. Ilmu ya baru belajar kesenggol bakso hilang. Paham ya? Mohon maaf. Saya lihat di meja itu ada bakso itu. Ini ntar kalau kita makan bakso, ingat nggak tadi kita ngaji apa? Ingat nggak? Itu namanya ilmu kesenggol bakso hilang. Itu baru bakso. Belum nanti di rumah kesenggol panci, kesenggol kompor. Dan itu baru hari ini, belum besok. Belum ntar malam kesenggol bapaknya. Ya Kang Mob. Ya hilang. Maka apa itu kata Syekh Az-Zarnuji, Syekh Zarnuji di kitab Ta'limul Muta'allim apa? Wafatul ilmi apa? Musibatul ilmi apa? An-nisyan. Musibahnya ilmu itu lupa. Jadi kalau ngaji lupa berarti kena musibah. Ini tingkatannya berbeda-beda. Ya. Lu paham kok? Gitu. Kalau udah begitu kacau. Ini Majelis Al-Bahri berusaha minimal pas ngaji nggak bengong, nggak ngobrol, makanya difotokopiin tuh ya. Dan dicari yang gampang, kitabnya yang ada terjemahannya minimal. Kalau masih nggak paham juga atau yang tadi disampaikan lupa, buka channelnya Ustadz Sarin, ada itu lagi ngerekam tuh. Siaran ulang gitu. Itu kita ngomongin ilmu kita, apalagi ilmunya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wa annahu alimun bi jami'il ma'lumat. Ini prinsipnya ilmunya Allah. Alimun bi jami'il ma'lumat. Tidak ada perkara di dunia ini yang Allah gak tahu. Kenapa? Orang perkara itu yang bikin Allah, masa Allah gak tahu. Itu maksudnya apa? Alimun bi jami'il muhaitun bima. Ini dijabarkan sebetulnya. Ini bagaimana sebetulnya dengan mengatakan alimun bijamil ma'lumat sudah cukup. Terus sama Kiai Musalim dijabarkan apa maksudnya alimun bijamil ma'lumat? Muhaitun bima yajri min nukhumil aradin ila alas samawat. Oke. Kamu tahu nggak anak-anak, bumi sampai langit pertama itu jaraknya berapa tahun perjalanan? Khamsatu mi'ati amin, kata Imam Ahmad. Khamsatu mi'ati amin, perjalanan 500 tahun baru nyampe langit sama. Itu ada tafsirnya di surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at tadi itu. Nanti buka tafsir di surat An-Nazi'at itu
bagaimana Allah menjelaskan tentang kedudukan langit dan bumi. Was-samaa'a banainaha rafa'a samkaha wa aqtasha, itu ada itu nanti banaha itu rafa'a samkaha. Samkaha itu cara Imam Ahad maknanya ay waqfaha, anunya atapnya. Bumi dan langit itu jaraknya sampai sebegitu jauh. Lah terus antara langit pertama dengan langit kedua itu sama jaraknya dari bumi ke langit. Nabi kita satu-satunya manusia, bahkan satu-satunya makhluk yang sudah melampaui itu semua. Bahkan sampai tembus ke Sidratul Muntaha. Makanya kata Imam Asy-Sya'rawi, peristiwa Mi'rajnya Nabi itu yajri ala qanunillah la ala qanunil bashar. Selesai sudah kalau udah ngomong begitu. Bisa kok terjadi peristiwa Mi'raj itu karena memang qanunillah, aturan Allah, bukan qanunil bashar, bukan aturan manusia. Tidak ada sampai nanti, sampai kiamat, seorang saintis yang akan mampu menjawab kok ada manusia bisa sampai ke sana. Konon cerita ada orang sampai ke bulan saja, sampai sekarang masih sulit dibuktikan. Benar gak dia nginjak bulan? Jangan-jangan itu propagandanya Barat. Konon itu yang pertama Neil Armstrong, betul ya? Saya nggak tahu, cerita Neil Armstrong itu lama banget itu. Waktu saya masih SD kalau nggak salah. Tahun berapa kira-kira Bu Neil Armstrong ke bulan itu? Belum? Lupa lah, udah lama. Tahun 80-an itu. Dan ini yang beredar lagi ini di TikTok apa di mana itu. Neil Armstrong sudah masuk Islam. Mau gara-gara dengar azan. Dengar azannya di mana? Waktu di bulan. Azan dari mana? Azan dari Al-Mu'min di Harjamukti gitu. Kok ya tahu gitu. Hah? Kita nggak tahu kalau asalnya udah mati, udah meninggal, kok dapat hidayahnya baru sekarang gitu ini. Masya Allah. Jadi langit seatas-atasnya itu Allah tahu, bumi sebawah-bawahnya Allah tahu. Kenapa? Langit yang bikin Allah, bumi yang bikin Allah, makanya apa? Tahu. Saya tanya sama kaum laki-laki, lebih dalam mana samudra Atlantik sama hatinya seorang wanita? Ustaz Salim. Ini pertanyaannya bikin galau ini. Ibu-ibu, lebih dalam mana samudra Pasifik sama hatinya seorang laki-laki? Ya, saya sampai saat ini dan mungkin sampai mati Pak Ustadz nggak akan pernah khatam mempelajari sifat-sifat wanita, saking dalamnya. Nah, itu maksud saya itu. Ada tipikal wanita yang kalau dibagi duit nyengir, ada tipikal wanita kalau dibagi duit senyum, ada yang marah-marah karena baginya mintanya 100 dikasih 20.000, macam-macam wanita itu. Cowok ya sama. Hati orang itu lebih dalam dari samudra. Yang bikin hati siapa? Nah, kalau yang bikin hati Allah tahu nggak kedalaman hati wanita? Ya tahu, yang bikin Allah kayak buyung-buyung amat. Makanya Allah, saya itu nggak pernah tahu. Ibu itu loh, dengerin saya ngaji ini, apa dengerin, terus ngantuk, terus hatinya nggak teriak-teriak, nggak apa. Saya nggak tahu. Apa kalau orang menteleng gitu dia dengerin, belum tentu ada menteleng paham. Enggak, ada yang begitu. Apalagi yang timbang nyindir terus ngiler itu lebih nggak apa-apa. Makanya memang cahaya Allah itu yang ditransfer ya dari kitab terus ke kita itu memang harus kita terima dengan hati yang luar biasa bersih seperti itu. La ya'zubu an ilmi misqal, sampai digambarkan, yang gambaran ini mungkin yang bisa kecerna sama manusia yang ngaji nih. Padahal ada gambaran yang lebih apa? Lebih kecil lagi. Apa itu? La ya'zubu an ilmi misqalu dzarratin fil ardi wala fis sama' bal ya'lamu dabiban namlah as-sauda ala sakhra as-sama'i fil lailati zulama. Saya bisa cari gambaran yang lebih kecil lagi dari ini. Oke. Ada salah satu ayat yang kita pasti tahu itu di surat
Suratnya namanya Az-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha ujungnya apa? Ujungnya apa? Wa may ya'mal famay ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran misqala dzarrah itu. Kalau kita pakai terjemahan artinya apa? Kebaikan sebesar zarrah. Kalau terjemahannya apa zarrah di situ? Itu dari zaman Belanda sampai sekarang biji sawi aja itu saya katakan. Biji sawi kan? Saya sudah ganti tuh terjemahan Quran saya, bukan biji sawi, apa? Apa kira-kira? Jadi zarrah itu menurut saya itu adalah jantungnya anak kutu. Itu saya. Coba Bapak pikirin, jantungnya anak kutu gede nggak? Kutu, tumo gede nggak? Ya kecil. Anaknya? Jantungnya si anak. Andai kata, ngapa nggak tawa kamu? Andai kata ada kebaikan kita ya, yang sebesar jantungnya anak kutu, itu pasti ada hisabnya di akhirat. Demikian juga kalau ada kejahatan yang memang apa? Sebesar ginjalnya anak kutu, itu juga akan diproses itu yang namanya wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Apakah Allah tahu? Ya tahu. Kenapa? Orang yang bikin jantungnya kutu Allah. Itu gampang sekali itu. Mempelajari tauhid bab ilmunya Allah itu gampang sekali. Kalau orang yakin. Apalagi cuman perasaan galau kita, alah gampang. Kemarin itu ada ibu-ibu tanya, Ustadz, apa? Saya sedih melihat anak gadis saya. Kenapa? Itu kalau malam bengong anak gadis saya. Loh kenapa? Gak tahu Pak Ustadz. Gak tahu. Bengong. Kadang ya nangis, keluar air mata. Kadang ya nyengir. Jadi tiga itu kumpul. Bengong, nangis, nyengir. Ke dukun. Apa kata dukun? Dipelet. Apa? Gini. Ibu kalau mau sembuh, bawa ke rumah anak gadis itu. Bawa ke rumah. Bawa ke rumah Ustaz. Iya, kenapa? Kena pelet kan? Ya, di rumah saya nanti akan saya rendam di kolam ikan lele. Insya Allah sembuh itu. Jadi dia kena pelet Ustaz. Ya, jadi saya masukin ke sarang apa? Kolam ikan lele. Insya Allah dimakani nama ikan lele. Iya katanya kan kena pelet. Atau begini, kalau memang ke rumah saya nggak mau, karena kalau ke rumah saya kan mungkin ada bla bla. Gini, ibu sebenarnya bisa nyembuhin sembuh. Kalau anak gadis ibu bengong, gitu. Ibu obatin pagi-pagi ibu. Jadi ibu bangun tidur jangan kumur langsung ibu sembur, wah sembuh itu. Ibu bangun tidur langsung kumur, terus apa? Sembur anak ibu, jangan gosok gigi lagi. Insya Allah Pak. Ya sembuh, ya sembuh. Ya kita nggak tahu tuh anak ibu lagi apa, lagi acting apa, paham ya? Ya'lamu dzalika ala sakhratil jabal. Wa yudriku harakat dzarri fi jawil hawa. Oke. Ini menurut hadirin, ini hawa namanya, hawa. Hawa itu jenis makhluk yang menjadi bahan bakunya jin. Kata Imam Ahmad As-Sawi dalam menafsiri surat Al-Jin itu. Ma huwal jin? Al-jin qila zurriyatu minan iblis. Jadi ada yang mengatakan jin itu termasuk zurriyah dari iblis. Cuman zurriyah yang apa? Yang muslim. Tapi kalau zurriyahnya dari iblis yang tidak muslim namanya syaitan. Kok begitu? Ya karena sama-sama bahan bakunya nariyatun hawaiyun. Saya ulang. Jadi jin, setan, apalagi tadi iblis itu ajsamun nariyatun apa? Hawaiyun. Jadi jenis makhluk yang terbuat dari api yang melayang di mana itu? Di udara, hawaiyun. Hawaiyun. Halus enggak? Halus, maka disebutnya apa? Makhluk
halus. Disebutnya makhluk halus. Coba perhatikan. Menurut hadirin, ini ada jinnya nggak di sini? Kok tahu? Oke. Untuk orang-orang tertentu bisa merasakan. Sebentar. Apalagi sampai aktif. Sebentar. Mbah dari Gunung Kawi lagi datang. Alah. Ya, jangan lebay begitu. Nah, karena sama-sama makhluk. Yang kedua, maaf. Saya tanya, ini yang yakin. Apakah udara ini steril dari debu? Ada nggak debu yang melayang-layang ini? Kok tahu? Allah tahu berapa jumlahnya. Bukan cuma adanya, tapi berapa jumlahnya, Pak. Ada sholawat yang bikin kita nangis. Jadi bagaimana kita berselawat kepada apa? Nabi Muhammad SAW. Ka'ada dari apa? Qatril ghais. Ka'ada dari apa? Qatril ghais. Ya Allah, saya ini mempersembahkan selawat saya kepada Nabi Muhammad SAW seperti bilangan apa? Tetesan air hujan. Siapa yang bisa menghitung gerimis? Kayak kelas-kelas ulama seperti Waliullah Abu Nuwas. Itu saking iktirafnya kepada Allah itu sudah sampai di tingkat puncak. Beliau mengatakan dunubi mislu a'dadir ramal. Apa itu? Dunubi mislu a'dadir ramal. Dosa saya itu loh saking banyaknya seperti tumpukan pasir. Ada yang bisa ngitung pasir sepengki nggak? Makanya saya pernah itu nggak percaya sama omongan orang waktu saya diajak makan ke rumah warung makan Sunda itu. Enak katanya makan di sini, nasinya nggak dihitung. Katanya. Oh, makan nasi dihitung yuk. Kapan makannya? Astagfirullahaladzim. Yang tahu bilangan jumlah berapa butir beras, berapa butir nasi yang ada di mana? Di kalau mau Al-Bahri Istighosah kan dimasak berapa langkah? Itu yang tahu hanya Allah. Berapa jumlahnya? Kita nggak usah yang sedang-dang itu, yang sesuap berapa jumlahnya? Yang tahu jumlah tetesan air hanya Allah. Semua yang tahu Allah. Kenapa? Jawabannya sangat gampang. Karena yang bikin itu semua Allah. Udah selesai. Apalagi tentang apa yang terlintas di dalam pikiran kita dan di hati kita. Makanya jangan suka macam-macam perasaan kita kepada Allah, karena Allah tahu persis perasaan kita, sementara makhluk yang lain tidak tahu apa perasaan kita. Nah, ini penting sekali merawat pikiran dan hati supaya Allah itu ridho dengan apa? Amaliyah amaliyah kita baik zahiran wa batin. Siapa yang sering ngedumel ini? Orang laki tidak tahu kedumelannya ibu, tapi Allah Maha tahu. Maka yang bagus itu istri yang terus terang. Saya mau tanya ini, hadirin juga harus terus terang. Ibu udah lapar apa belum? Terus terang. Oh, lapar sih. Itu yang pertama itu. Ibu ngantuk apa kagak? Terus terang. Ini Allah tahu loh. Jangan bohongin Ustadz. Ngantuk-ngantuk dikit, lapar-lapar dikit. Anak-anak, terus apa udah ngajinya? Hah? Jujur. Terus apa udah? Enggak ada suara. Uter tuh udah terus. Mau saya bilang terus, tapi saya ngantuk. Mau saya bilang udah, takut Ustadz kesinggung. Jadi ya sama Pak, sama-sama capek. Iya. Cuman karena ini penutupan terakhir, saya jaga-jaga takut kontrak saya nggak diperpanjang. Maka saya ngajinya biar tuntas ini. Ya, habis Lebaran kan tahu diperpanjang apa. Ya, dah kita hanya ngomongin bab ilmu saja. Wa yudriku harakata dzarri fi jawil hawa wa ya'lamu sirra wa akhfa wa yattali'u ala hawajisil apa? Dhamair wa harakatil khawatir wa khafiyatis sarair. Yang itu Allah tahu bi ilmin qadim. Ilmu Allah itu qadim, dari dulu sudah ada. Dari dulu itu apa? Nggak tahu. Kalau kita ngomong dari dulunya Allah itu ya la awwalalah
Tidak ada kawitannya, tidak ada permulaannya itu. Kapan Allah mulai tahu? Ya nggak tahu, nama kodim kok. Kalau ilmu kita tidak kodim, kalau ilmu kita hadis, apa? Bedanya ilmu Allah sama kita itu, yang satu kodim, yang satu apa? Hadis. Allah kodim, kita hudus. Kita itu baru ngerti 1 tambah 1 sama dengan 2 mulai kapan? Ada mulainya. Oke gini, kita mulai tahu kalau kentut bahasa Arabnya itu al-fasa mulai kapan? Baru sebelumnya tahu gak? Nah itu, berarti ilmu kita tidak kodim tapi hudus. Ya kalau gak ngaji nggak tahu. Allah kadim, bahkan apa dikatakan azaliyun, dari zaman yang zamannya belum ada. Saya ulang. Allah mengetahui sesuatu dari zaman yang zamannya belum ada. Coba pikir, mulai kapan coba? Apa nggak puyeng malah gitu? Nabi Adam ya dari zamannya, dari zaman yang zamannya belum dibikin sama Allah. Coba pikir. Ayat yang kita sebut apa? Mausufan bihi azalal azal wa annahu ta'ala muridunnya. Akan datang kita bahas apa? Irodahnya Allah. Saya senang lah ngomong irodahnya Allah. Karena apa? Gini, setiap orang itu punya kehendak, tapi Allah juga punya kehendak. Tinggal kehendak kita sama kehendak Allah akur nggak, itu masalahnya. Nanti akan kita bahas ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Atas nama undangan, saya ini undangan ke Al-Bahri ya. Istilahnya Ustadz import ya. Ustadz import ini sesuai dengan ya cara orang sini, cara keluarga besar Al-Bahri. Saya mengucapkan ribuan maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selama ini berkenan, mudah-mudahan. Terus yang tidak kalah penting, saya mau mengucapkan terima kasih. Saya merasakan ngaji di sini, moyo ngaji, moyo istighosah itu luar biasa sekali ya. Ya penghormatannya, apanya itu, apresiasinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kebaikan yang pernah dipersembahkan dari keluarga Al-Bahri ini, insya Allah ada catatan ibadahnya, ada catatan pahalanya yang menambah keberkahan majelis ini dan keluarga besar Pak Ustadz Agus. Nah, karena itu saya minta diterima ucapan maaf dan ucapan terima kasih. Semoga kita tetap sehat, panjang umur. Pada waktunya nanti kita bisa ketemu lagi dalam kondisi yang sama. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama bersyukur kepada Allah SWT dan diberikan banyak nikmat. Ya, siang ini luar biasa diberikan pada kesempatan waktu bersama ngaji bersama Guru dan Kiai Dr. Zainal Arifin. Dalam kesempatan ini saya mewakili jamaah Kiai mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kiai. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kami menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang bisa tadinya tidak tahu sekarang jadi tahu. Tadinya tidak tahu apa tadi. Kamu tadi apa? Sekarang baru tahu ini kan? Tapi kan ada ilmunya di masuk satu itu. Dan kami, saya wakili jemaah sudah naik. Apabila ada salah jawab kami jemaah juga mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya. Dan untuk tadi bahasa berpanjang, sekarang masih berpanjang ya. Jadi habis lebaran berlanjut, mudah-mudahan makin berkah, makin baik dengan adanya ilmu dia barusan luar biasa ya. Makanya hati-hati kebencian yang ada dalam diri kita ini tidak Allah. Bisa apapun yang terpikirkan dia bercerita baru. Intinya sama
kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kiai telah memberikan ilmunya kepada kami semua. Insya Allah berjalan kepada Ustaz Kiai. Kesempatan ini saya juga mohon maaf kepada seluruh jemaah yang hadir apabila ada kekurangan kekuatan saya, baik saat ini atau masa-masa yang lalu. Mohon dimintakan maaf yang seluas-luasnya. Begitu pula ini sudah dikit lagi Ramadan, apabila Bapak Ibu ada kesalahan, insya Allah saya itu saya maafkan. Amin. Mudah-mudahan besok malam nisfu Sa'ban Bapak Ibu bisa hadir, karena malam itu sangat luar biasa. Besok itu ya, nanti besok akan insya Allah dikupas kita bagi Jatulah. Mudah-mudahan dulu waktunya nyandang akan hadir di sini memberikan tausiah kepada kita semua. Kita doakan beliau sehat, terus waktunya besok nyampe bisa di sini, karena beliau ada kegiatan di tempat lain. Amin ya. Mudah-mudahan habis dari kegiatan beliau bisa langsung muncul ke sini, walaupun hanya ceramahnya, karena acara kita habis maghrib baca Yasin 3 kali sampai Isya selesai. Bisa langsung mau kita janji dilanjutkan istighosah berdoa. Habis itu kita dengarkan sambil ngopi apa-apa, nanti selamanya beliau mengupas tuntas tentang Sa'ban dan persiapan masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan besok semua bisa hadir ya. Kalau hadirnya besok kalau bisa sebelum maghrib, karena habis sholat maghrib langsung ya. Dan Bapak Ibu semua bisa hadir, harus kasih tahu tetangganya, sahabatnya yang barangkali tidak ikut di lingkungannya, ikut di sini tidak apa-apa ya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan, rizqan halalan katsiran wasi'an mubarakan ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil 'alaina kulla 'asirin bi jalil bashirin nadir. Yassir lana umurana wa hassin maqasidana wa wujudana ilayka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rahmatan li qulubina wa abdanina والسلامة والعافية في دين ودنيانا. وقل لنا يا الله صاحبا في سفرنا وخليفة لأهلنا وأموالنا وكرسنا وفي هدينا. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا وأحدنا ولا تضرهم، ووفقنا لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.